Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Adapun tema minggu kita, mewartakan dan melakukan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantara anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memperlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sebab setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itulah lebih dahulu kami dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kamu kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat, pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa
yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan, minta pengampunan dosa yang kita lakukan sepanjang 1 minggu ini, yang menyakitkan hati Tuhan, dan terlebih sesama manusia. Mari kita memohon pengampunan dosa kita saat teduh. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita.
asal imanku teguh, suka duka dipakannya untuk kebaikanku, suka duka dipakannya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba percobaan, kuatkan imanku. Bila aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku karena air yang sedap, dari cadas di depanku karena air yang sedap. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita bersaksi mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan pada minggu ini tertulis di dalam Ulangan pasal 30 ayat ke-11 hingga 14. Ulangan pasal 30 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pepatah mengatakan kenal maka sayang, tak kenal sayang juga. Karena kita satu iman. Dan kami mohon maaf, ada keterlambatan sedikit, kesalahan dalam pendengaran mungkin, pendengaran kami yang salah. Sehingga kami agak telat sedikit. Saya pendeta Pluner Butong Marnaik Simamora, disingkat dengan PBM. Kalau di Belawan perusahaan bongkar muat, kalau di sekolah proses belajar mengajar. Yang jelasnya PBM Pluner Butong Marnaik Simamora. Kami lahir di Babutong, Sidamanik, menikah dengan Boru Tambunan. Ibu Boru Sianipar yang melahirkan saya, Boru Samosir, dan ibu mertua Boru Batubara. Demikianlah perkenalan singkat kita, dan mungkin supaya lebih dekat mungkin bila kita mengetahui siapa yang berkhotbah itu mungkin. Dan kami melayani di HKBP Agape Medan Amplas. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara bepergian pulang kampung melintasi Amplas, boleh singgah tepatnya di belakang Naga Hall. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara pernah melihat Naga Hall, kami tinggal di sana. Dan jemaat kita kurang lebih 450 kakak mengucapkan salam untuk kita semua dalam pertemuan kita di dalam ibadah ini. Salam dari seluruh jemaat HKBP Agape Amplas kepada kita semua. Horas. Horas. Mejua-jua. Horas. Mejua-jua. Njua-jua. Yahobu. Salom alehim. Makin bingung. Salom alehim jawabannya wa alehim salom. Salom alehim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang berbahagia hari ini, bahwa kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan firman Tuhan menjadi arahan
atau menjadi topik kita untuk kita peroleh hari ini. Sebagaimana bangsa Israel atau bangsa Tuhan itu yang akan memasuki tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu, Allah mengingatkan mereka kembali. Dalam Keluaran firman itu sudah disampaikan, maka dalam Ulangan ini diulangi kembali supaya mereka dipersiapkan layaknya ulangan matematika, ulangan PPKN, ulangan sosiologi dan sebagainya. Diulangi untuk memberikan evaluasi apakah mereka sudah paham perjalanan itu, maksud dari perjalanan itu, maksud dari apa yang mereka terima selama ini. Ketika Tuhan telah menorehkan itu di dalam hati mereka, menorehkan firman Tuhan itu dalam hati mereka supaya mereka memahami. Justru ketika Tuhan menyampaikan itu kepada mereka, ternyata mereka sudah punya alasan, nggak bisa, nggak mungkin. Kayak mana kita mungkin? Dia kan Tuhan, dia kan cuma bicara saja pun bisa terjadi. Kalau kita, bagaimana kita mau membandingkan Tuhan dengan kita? Maka boleh dikatakan ketika kita tidak ada niat, maka alasan-alasan, sejuta alasan akan muncul. Layaknya seperti itulah kisah ini, ketika bangsa itu akan ditempatkan, menempati atau memasuki tanah yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka Allah akan mengulangi kembali bahwa pesan itu harus mereka ingat. Mana pesan itu? Itu kan sulit dilakukan, gak mungkin. Dan itulah yang muncul ketika mereka tidak memberikan hati yang benar. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah melintas di satu wisma di Brastagi. Di wisma itu tertulis, kita mau masuk ke wisma itu, ada tertulis di gapuranya itu, dia katakan seperti ini: awali dengan benar, lakukan dengan baik, akhiri dengan bahagia. Ya, saya ulangi. Awali dengan benar. Awali dengan benar. Marangan angat dua munuain. Awali dengan benar. Lakukan dengan baik, akhiri dengan bahagia. Dan itu menjadi pesan bahwa ketika mereka akan masuk ke wisma itu, ketika kita melakukan setiap pekerjaan kita dengan benar, pastikan bahwa kita akan menikmati kegiatan apapun kegiatan itu. Awali dengan benar, lakukan dengan baik, akhiri dengan bahagia. Itu menjadi semboyan yang disampaikan. Dan sementara saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu, diulangi kembali tentang perintah-perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan yang sebelumnya, Bapak ibu saudara-saudara, kita bisa baca di dalam Keluaran ini. Dikatakan, engkau harus mengingatkan. Ya, kalau kita baca dalam Ulangan pasal 6 nanti, misalnya di rumah kita baca Ulangan pasal 6. Bahwa firman Tuhan yang kusampaikan kepadamu harus kamu ingatkan. Kamu harus perbincangkan ketika kamu mau tidur, ketika kamu sudah bangun, ketika kamu akan jalan-jalan, ketika kamu akan mau pergi kemana-mana. Bahwa firman Tuhan itu harus kamu ingatkan. Dan bahkan kamu harus tuliskan di mana. Inilah kadang bahasa Batak ini. Bahasa Batak mengatakan, tuliskan di tohang ni jabum. Di tohang ni jabum. Tuliskan di gapura rumahmu. Tuliskan di dinding rumahmu. Untuk apa? Terus kalau orang-orang yang gak punya pengertian atau orang-orang yang gak mau memahami firman Tuhan, untuk apa sih tulis-tulisan? Untuk apa ditulis-tulis di rumah? Untuk apa digantung-gantung di situ? Saya pernah masuk rumah orang, di situ ditulis di situ lambang tangan, Tuhan berkatilah penghuni rumah ini. Tertulis lagi di Yosua 24 ayat 15c, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada.
Tuhan. Tertulis di situ. Terkadang untuk apa ya? Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan bisa kita buat jadi jimat? Sebagaimana bangsa Allah yang akan masuk ke tanah perjanjian itu, Tuhan memesankan kembali, mengulangi kembali, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Kalau orang yang nggak ambil pusing dengan itu, ngapain dengar, capek kali. Nggak terlalu sukar, biar aja. Apalagi orang-orang yang sepele dengan pelajarannya atau ujiannya. Ya udahlah, nggak terlalu sukarnya, ngapain dipersiapkan, ngapain diulang-ulang, capek deh. Apa maksud Allah kepada bangsa itu untuk mengulangi kembali tentang hal itu? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memahami tentang, kita membuka kitab Yosua nanti, bahwa Allah justru memberikan mereka juga memilih. Ternyata kehidupan ini juga disuruh memilih. Sesampainya mereka di tanah Kanaan itu, Allah justru mengatakan kepada Yosua, perhatikan bangsaku, dan katakan kepada mereka, ketika kalian akan memasuki tanah Kanaan, kalian harus saya tanya, kepada siapakah kalian menyembah? Apakah kepada Allah nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, atau kepada Allah orang Amori yang akan kamu jumpai di sana? Oleh sebab itu, bangsa Allah bersepakat dengan Yosua. Dalam Yosua 24 ayat 15c dikatakan, tetapi aku dan isi rumahku, lanjutkan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya takut kalian makin bingung atau gimana ini? Atau terlalu kuat, tersonggot kalian semua? Atau datang duduk diam dengar, merenung-renung aja? Kenapa saya perjelas dengan itu? Karena kita harus tahu apa yang kita terima hari ini, apa yang kita peroleh hari ini, firman Tuhan yang menjadi bekal kita, itu yang mau ditekankan di sini, supaya kita menjadi pelaku firman dan menjadi saksi atas firman itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang disampaikan kepada bangsa Allah itu mengingatkan mereka untuk dapat memahami perintah Allah, maka mereka akan memiliki kehidupan yang bahagia. Kembali saya katakan, awali dengan baik, lakukan dengan benar, akhiri dengan bahagia. Awali dengan benar, lakukan dengan baik, akhiri dengan bahagia. Iya, begitu ya. Apa yang mau kita bahas dengan firman itu? Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, boleh kita buka dulu sama-sama. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Jangan dibuka perjanjian lama ya, nggak dapat sampai besok. 2 Timotius pasal 3 itu di perjanjian baru, ya. Ayat 16, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu perintah Tuhan, firman Allah itu yang diilhamkan, bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu kata Rasul Paulus. Kata pemazmur apa? Kalau pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu menjadi suara pemazmur mengatakan bahwa firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya setiap kita kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia hari ini, Martin Luther juga pernah mengingatkan bahwa dengan memahami firman Tuhan kita beroleh keselamatan yang sering disebut dengan sola scriptura. Atau Bapak Ibu Saudara-saudara tidak pernah dengar ya, sola scriptura. Bahwa dengan firman Tuhan yang kita pahami itu ternyata memberikan kita jalan keselamatan. Dan firman itu juga yang diberikan kepada kita, yang menjadi keselamatan kita. Dalam Yohanes 1 ayat 1, firman yang telah menjadi daging. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat cek realitas. Kemungkinan besar apakah firman Tuhan yang kita dengarkan, apakah firman Tuhan yang kita dapatkan, apakah firman Tuhan yang kita renungkan masih memiliki kekuatan atau tidak? Banyak orang bertanya, sekian tahunlah saya mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, saya tidak tahu kekuatan apa yang ada di dalamnya. Sampai-sampai dia harus memikirkan bahwa firman Tuhan itu dia boleh maunya lakukan, bahwa setiap ayat firman Tuhan itu menjadi ajimat baginya. Terkadang orang Batak juga kalau dia sudah memiliki yang namanya surat malua, ya surat malua, ayat malua atau ayat sidi ini yang menjadi ayat ajimat, yang mungkin menjadi penopang, nggak tahulah dibuatnya menjadi sesuatu penopangkah atau bagaimana. Ada pertanyaan seperti itu. Selama ini saya mendengarkan firman Tuhan dan bertahun-tahun saya ikut ibadah dan ini, dan mungkin rasanya saya tidak memiliki rasa khusus tentang bagaimana firman Tuhan itu bekerja. Oleh sebab itu pertanyaan yang baru juga akan muncul kepada kita. Berapa tahunkah Bapak Ibu Saudara-saudara telah memakan nasi? Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara-saudara makan nasi di rumah? Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara pertanyakan berapa kalori yang telah Anda makan? Dan untuk apa kegunaan daripada nasi itu, karbo itu? Namun sampai sekarang kita tetap menjadi satu kebutuhan pokok, yaitu makan nasi. Kalau orang kampung kami disuruh ke Medan makan pizza satu loyang, belum kenyang kalau nasi belum masuk sedikit pun. Udah dikasih pizza satu loyang, seperti belum makan itu. Kayaknya belum kenyang, belum pas. Kenapa? Belum masuk nasi. Yang mau saya katakan di sana Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita memahami firman Tuhan yang kita telah terima itu, ternyata kita tidak sadari, telah mengingatkan kita bahwa itu bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran.
Saya tidak tahu apakah kalau tidak ada firman Tuhan kita bisa memahami kebaikan, atau adakah damai sejahtera untuk kita ketika kita tidak pernah diberikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi keselamatan kita. Oleh sebab itu kita tetap mengingat bagaimana Bapak Gereja kita Martin Luther mengatakan sola scriptura, bahwa firman Tuhan menjadi catatan salah satu jalan keselamatan kita, supaya kita memahami keselamatan itu. Sebab iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita buka dulu Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sungguh luar biasa. Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 6 bahwa perlengkapan-perlengkapan yang kita persiapkan di dalam menjalankan atau memahami tentang perintah atau apa yang kita jalankan di dalam kehidupan kita, kita harus mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan rohani kita. Di antaranya adalah sepatu. Sepatu itu sama dengan kerajinan. Kerajinan kita sama dengan sepatu. Ketika sepatu kita pakai, maka kita tidak takut untuk menginjakkan kaki kita dimanapun kita bepergian, berjalan. Atau kita tidak takut kerikil-kerikil tajam, duri dan sebagainya. Maka sepatu itu, kerajinan kita tidak khawatir. Ketika kita rajin memahami firman Tuhan, kita tidak akan khawatir tentang apapun. Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Filipi, dia katakan jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi sampaikanlah khawatirmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ya, dalam Efesus 6 tadi dikatakan sepatu, dan kita juga diberikan yang namanya ikat pinggang. Ikat pinggang sama dengan kebenaran. Ikat pinggang itu harus ketat, kebenaran itu harus ketat, tidak boleh kendor, tidak boleh pelut. Tahu pelut ya? Di kampung kami pelut, kendor. Kebenaran itu jangan kendor. Kebenaran itu harus ditunjukkan dalam kebenaran yang kokoh, ketat. Demikian juga kita diperlengkapi dengan baju keadilan. Berbaju keadilan. Baju keadilan itu supaya kita bisa berdiri dengan tegap. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang bisa berdiri dengan tegap tanpa baju. Ada yang berani berdiri tanpa baju, berdiri tegap? Kalau dia sudah lari satu kamar. Atau dia sudah mereng sikit. Maka apa yang mau dipersiapkan tentang bagaimana kita memahami firman Tuhan dan bagaimana kita melakukannya. Maka kita diperlengkapi dengan sepatu, ikat pinggang, dan baju keadilan. Dan kita juga diberikan yang namanya penangkis, tameng, atau perisai yang kita sebut dengan iman. Iman menjadi perisai kita untuk menangkis ajaran-ajaran yang datang kepada kita. Sebab iman datang dari pendengaran itu, pendengaran akan firman Tuhan. Maka kita diperlengkapi dengan iman yang baik. Maka kita akan bisa melawan godaan-godaan. Kita bisa akan melawan yang namanya ajaran-ajaran sesat yang bisa menyesatkan iman kita. Maka kita diperlengkapi dengan yang namanya perisai iman, tameng. Kalau berperang zaman dulu pakai tameng, penangkis yang namanya panah, penangkis yang namanya batu, dan lemparan-lemparan batu atau apapun yang bisa ditangkis, lembing dan sebagainya. Maka kita juga diperlengkapi dengan topi keselamatan. Di dalam berkendaraan biasanya kita disebut dengan helm baja. Kalau dalam militer helm baja yang diberikan menjadi topi keselamatan. Topi keselamatan itu sama dengan
Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini menjadi keselamatan kita. Yesus Kristus itulah yang kita kenal, yang memberikan kita keselamatan. Sebab dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahwa topi keselamatan itu, helm baja itu, penangkis daerah yang sangat vital. Bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari kematian yang kekal itu, yang memberikan kita keselamatan. Dan kita diperlengkapi dengan senjata pedang terhunus. Bagaimana yang kita baca tadi dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 itu, bahwa firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua yang bisa menembus sampai ke ulu hati dan memisahkan roh dan jiwa. Itu menjadi alat dan senjata kita di dalam menjalani perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Allah mengingatkan bangsa itu untuk memasuki tanah yang dijanjikan, bahwa Dia sangat ingat akan janjinya dan Dia memberikannya, bahkan mencekokin, disuapin, dipatongon tu pamangan nai. Tuhan memberikannya, makan, memasukkan ke mulutnya. Dan bahkan Dia katakan tidak jauh, bahkan di mulutmu dan di hatimu. Meyakinkan supaya mereka bisa melakukan perjalanan itu. Meyakinkan kita untuk dapat menghadapi ulangan-ulangan. Baik ulangan matematika, ulangan sejarah, ulangan yang namanya moral, dan ulangan-ulangan yang lain yang mau kita kerjakan sebagai bagian daripada kesaksian iman kita. Sebagaimana topik kita mengatakan bahwa hari ini kita diajarkan untuk memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Tugas kita yang diberikan kepada kita untuk kita emban, untuk kita lakukan. Sebagaimana saya juga mengingat waktu anak-anak sekolah minggu, bahwa lagunya mengatakan aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah orangnya. Gereja bukanlah bangunannya. Gereja adalah orangnya. Pantasan Yesus katakan, saya bisa membangun gereja dalam 3 hari. Kok bisa ya? Logikanya gimana Yesus membangun gereja 3 hari? Ternyata dalam tempo 3 hari Dia bangkit dari kematian. Gereja yang Dia bangun itu telah bangkit dan Dia telah datang. Dan gereja itu adalah kita semua yang diutus, yang dipanggil keluar, ekkaleo, dipanggil keluar untuk melakukan yang namanya berkoinonia, bermarturia, dan berdiakonia. Dan mungkin kita sudah sering mendengarkan berkoinonia ya. Berkoinonia itu dalam persekutuan kategorial, bapak, ibu, pemuda, remaja, anak-anak, dan bahkan lansia. Bersekutu. Dalam persekutuan itu kita boleh mendapatkan yang namanya apa? Berkoinonia dalam persekutuan itu apa? Apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan bagaimana imago Dei, wajah Allah ada di teman kita. Wajah Allah ada di dalam diri kita. Ketika orang lain akan berjumpa dengan kita, sebagaimana Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Oleh sebab itu, gambar-gambar Allah yang telah kita bawa di dalam diri kita, kita perkenankan kepada orang-orang yang kita bawa dalam persekutuan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemulah dengan temanmu dengan wajah yang berseri-seri. Unang mutuko, unang roabohim. Ketemu dengan temanmu, ditengok wajahnya, ya, apa katanya? Ih,
Nengok wajahnya aja udah takut tawa. Ih, seram kali wajahnya. Kita memampangkan foto kita di dinding rumah kita atau di kamar kita. Kenapa? Kita memampangkan foto itu untuk apa? Adakah yang memampangkan fotonya dengan wajah yang jelek-jelek? Ada. Mungkin ada juga alasannya, mungkin dia buat itu fotonya yang jelek-jelek supaya dia sadar bahwa dia jelek gitu ya. Yang pasti ketika kita memampangkan sesuatu di mana kita perlu mengingatnya, mengulang-ulang kembali bahwa itu sangat perlu. Demikian juga halnya firman Tuhan yang ditorehkan di dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita, yang kita pergunakan, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Pakailah berkat Tuhan yang Tuhan telah karuniakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Wajah yang cantik dan yang ganteng itu menjadi bagian daripada kesaksian kita yang dipanggil keluar untuk bersekutu dan bersaksi, bermarturia, martureo, bersaksi. Apa yang menjadi kesaksian kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Orang yang dengan bernyanyi berseri-seri, dia menyaksikan bahwa dengan nyanyiannya dia dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang yang menyampaikan firman Tuhan dan memahaminya, maka dia akan menunjukkan apa yang dia boleh lakukan ketika dia memahami firman Tuhan itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 21. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itu menjadi seruan firman Tuhan yang boleh kita bawa kembali pulang dari rumah Tuhan ini. Dan kita yang menjadi gereja yang hidup, yang pergi bersaksi, yang pergi bersekutu dan melayani, berdiakonia. Bagaimana kita melayani satu dengan yang lain? Bahwa kebutuhan kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain ada di sekitar kita. Kita membutuhkan orang lain ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dalam Lukas pasal 11 ayat 28, coba kita buka. Kita sama-sama ucapkan dalam Lukas pasal 11 ayat 28. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagaimana Yesus juga mengatakan kepada kita, kepada umatnya dalam Matius 7. Dalam Matius 7 dikatakan, siapa yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya, ia sama seperti orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan siapa yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika tantangan itu datang, ketika hujan itu turun, orang-orang yang berpondasi kokoh itu akan bahagia. Orang yang mempersiapkannya dengan benar akan berbahagia. Namun orang-orang yang mempersiapkannya tidak benar, dia akan mengalami kekecewaan. Itulah firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Jangan sekali-sekali kita mengatakan tidak perlu firman Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita
dan terang bagi jalan kita. Bahwa firman itu diilhamkan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang kami dengarkan. Biarlah firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan, respon terhadap sabda Allah. Kidung Jemaat nomor 355 ayat 2 sampai 3. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu bilang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta berita kasih-Nya patuh hilang. Mari dengan lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Untuk menyampaikan persembahan kita, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 berkata demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah persembahan umatmu ini, agar dapat kami persembahkan untuk kerajaan Allah di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.